Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak ibu. Apa kabar nih anak-anak ibu semuanya? Ya semoga kita sehat-sehat saja dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak ibu semuanya, di sini ibu ada pertanyaan nih untuk kalian. Dijawab ya. Nah, di antara kalian semuanya, siapa yang sudah pernah pergi ke Danau Toba? Pemandangan alam apa saja sih yang tampak di daerah Danau Toba? Lalu bagaimana sih suhu udara di daerah Danau Toba? Nah, ada lagi nih anak-anak. Siapa yang sudah pernah pergi ke Sabang? Lalu kenampakan alam apa saja sih yang ada di daerah Sabang? Nah, dari berbagai macam pertanyaan ibu tadi, hari ini kita akan belajar mengenai kenampakan alam berupa pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Adapun manfaat kita mempelajari materi tersebut agar anak-anak ibu semua mampu menjelaskan karakteristik kenampakan alam pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah beserta dengan pemanfaatannya. Baik anak-anak ibu semuanya, Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki kenampakan alam yang beragam, mulai dari gunung dan pegunungan, bukit dan perbukitan, dataran tinggi, dataran rendah, delta, lembah, dan juga pantai. Semua kenampakan alam tersebut anak-anak ibu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Lalu apa sih bu itu pengertian dari kenampakan alam? Jadi anak ibu, pengertian dari kenampakan alam ialah semua hasil peristiwa alam yang tampak di permukaan bumi. Nah, kenampakan alam ini juga disebut sebagai bentang alam. Nah, anak-anak ibu semuanya, kenampakan alam dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, kenampakan alam daratan, kemudian yang kedua, kenampakan alam perairan. Nah, kali ini kita akan belajar kenampakan alam berupa pantai, dataran tinggi, dan juga dataran rendah. Nah, untuk memudahkan anak ibu semua dalam memahami materi kita, di sini ibu sudah menyediakan media pembelajaran yaitu miniatur kenampakan alam. Oke, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama yaitu kenampakan alam berupa pantai. Nah, dari miniatur ini anak ibu, manakah yang merupakan daerah dari pantai? Iya, betul, daerah pantai ini anak ibu yang berbatasan dengan lautan. Lalu apa sih itu pengertian dari pantai? Iya, pengertian dari pantai yaitu daratan yang berbatasan langsung dengan lautan. Dapat kita lihat ya kan anak ibu, daerah daratan yang berbatasan langsung dengan daerah lautan. Nah, tanah di pantai biasanya landai dan berupa pasir putih. Namun anak ibu, ada juga daerah pantai yang berupa tebing terjal, tanahnya tebing terjal dan juga curam ya, seperti ini anak ibu. Nah, Indonesia merupakan negara kepulauan. Jadi hampir setiap provinsi yang ada di Indonesia memiliki pantainya masing-masing. Dan pantai ini juga anak ibu banyak dimanfaatkan oleh masyarakat di sekitarnya. Apa saja sih bu manfaat dari pantai? Iya, manfaatnya, anak-anak ibu tahu gambar ini? Iya, tambak garam. Jadi, garam yang selama ini kita konsumsi ternyata berasal dari daerah pantai ya ibu.
Nah, petani garam membuat garam di pinggiran pantai dengan memanfaatkan air laut yang terasa asin. Kemudian manfaatnya selanjutnya apa sih, Bu? Ada yang tahu gambar ini, anak Ibu? Iya, budidaya ikan laut. Pantai juga dimanfaatkan sebagai pembudidayaan ikan laut. Selain pembudidaya ikan laut, pantai juga dimanfaatkan sebagai budidaya rumput laut. Nah, selain ketiga ini anak Ibu, pantai boleh gak dimanfaatkan sebagai sarana rekreasi? Ya boleh ya anak Ibu, karena pantai alamnya yang indah sehingga orang banyak berekreasi ke daerah pantai. Dan masih banyak yang lainnya ya anak Ibu manfaat dari pantai ini. Bukan hanya keempat itu aja. Oke, selanjutnya pembahasan mengenai kenampakan alam dataran tinggi. Dari gambar ini anak Ibu, manakah yang merupakan daerah dari dataran tinggi? Ya betul, yang paling tinggi nih anak Ibu. Ini merupakan daerah dari dataran tinggi. Ada yang tahu nggak apa pengertian dari dataran tinggi? Iya, dataran tinggi ialah daratan yang luas dan memiliki ketinggian 200 hingga 600 meter di atas permukaan laut. Wow, cukup tinggi anak-anak Ibu. Nah, dataran tinggi ini memiliki suhu udara yang sejuk dan biasanya tanahnya juga subur ya anak Ibu, sehingga banyak masyarakat yang memanfaatkan dataran tinggi sebagai lahan pertanian atau perkebunan ya kan anak Ibu. Ada beberapa provinsi dan kota di Indonesia yang terletak di daerah dataran tinggi. Contohnya yang dekat dengan kita ya anak Ibu, yaitu dataran tinggi Gayo yang berada di Gayo Luwes. Nah, apa sih Bu manfaat dari daerah dataran tinggi ini? Banyak sekali ya nah Ibu manfaat dari daerah dataran tinggi ini. Yaitu yang pertama ini anak Ibu, sebagai lahan perkebunan, kebun teh. Lalu kebun apa lagi anak Ibu? Kebun kopi, kebun cengkeh, dan banyak lainnya. Itu tadi karena tanahnya yang subur ya kan anak Ibu. Kemudian apalagi Bu manfaatnya? Ini apa nih Ibu, gambar apa? Iya betul, peternakan sapi, sapi perah atau sapi penghasil susu. Jadi dataran tinggi dimanfaatkan sebagai lahan peternakan ya kan anak Ibu. Terus sebagai apa lagi Bu manfaat dari dataran tinggi? Ini anak Ibu sebagai apa? Ada yang tahu gambar apa ini? Ya, tambang batu kapur. Jadi dataran tinggi selain dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan, lahan peternakan dimanfaatkan juga sebagai lahan pertambangan ya kan anak Ibu. Boleh nggak Bu dataran tinggi dimanfaatkan sebagai lahan objek wisata? Boleh sekali anak Ibu, karena alamnya yang indah sehingga banyak orang berwisata ke daerah dataran tinggi. Dan masih banyak lainnya manfaat dari dataran tinggi ini anak Ibu. Baik, selanjutnya kita membahas mengenai kenampakan alam dataran rendah. Nah, dari miniatur ini anak Ibu, manakah daerah dari dataran rendah? Ya betul, yang berwarna hijau ini anak Ibu, ini merupakan daerah dataran rendah. Ada yang tahu pengertian dari dataran rendah anak Ibu? Iya, jadi pengertian dari dataran rendah ialah daratan yang luas dan memiliki ketinggian 0 hingga 200 meter di atas permukaan laut. Jadi dataran rendah ini paling dekat dengan pesisir ataupun pantai. Dapat juga kita lihat kan anak Ibu, yang paling dekat dengan daerah laut. Biasanya tanah di daerah dataran rendah ini cenderung merata sehingga memudahkan manusia untuk beraktivitas. Banyak sekali manfaat yang ada di daerah dataran rendah ini anak Ibu. Manfaatnya yang pertama yaitu
Ada yang tahu gambar ini anak ibu? Iya, sebagai lahan pertanian. Tani apa saja ibu? Padi, jagung, kacang panjang, dan masih banyak yang lainnya. Jadi, dataran rendah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Selain itu, apalagi bu manfaatnya? Ada yang tahu gambar ini anak ibu? Iya, sebagai lahan peternakan unggas, mamalia, dan ikan ya anak ibu. Dataran rendah juga dimanfaatkan sebagai lahan peternakan. Selain itu apalagi bu? Ada yang tahu gambar ini anak ibu? Iya, sebagai lahan perindustrian, area perindustrian. Jadi banyak sekali dataran rendah yang dimanfaatkan sebagai lahan perindustrian. Itu tadi karena dataran rendah memiliki tanah yang cenderung merata sehingga memudahkan orang-orang untuk beraktivitas. Jadi inilah anak-anak ibu kenampakan alam dataran tinggi, dataran rendah, pantai beserta dengan pemanfaatannya. Oke, anak-anak ibu semuanya, sampai di sini saja pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang ibu jelaskan dapat dipahami oleh kalian semuanya ya. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak ibu semuanya.